Halo,我是 Nico. Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Nico. Ada temen yang tanya, kenapa ya aku udah belajar Mandarin selama 2 tahun, tapi waktu ketemu dengan orang China dan ngobrol, rasanya tetap terbata-bata ngomongnya. Atau ada juga temen yang nanya, kenapa ya aku dan dia mulai belajar Mandarin bersamaan, tapi kok dia ngomongnya lebih bagus ya daripada aku? Nah, kalian pernah nggak merasakan hal yang sama? Di video ini aku akan share beberapa cara yang bisa kalian coba untuk melatih, meningkatkan kemampuan berbicara kalian. Teman-teman mungkin nemuin masalah utama yang sama, yaitu speaking atau berbicaranya kurang lancar. Tapi kalian sadar nggak sih, mungkin penyebab atau kondisi dari kalian masing-masing ada sedikit perbedaan. Dari beberapa teman yang aku kenal, aku coba kelompokin masalahnya jadi beberapa kategori, dan untuk setiap kategori, aku share tips yang sedikit berbeda. Kategori yang pertama, ada yang mendengarkan atau listeningnya cukup baik. Jadi ketika dia dengar orang lain cerita, dia hampir bisa 100% menangkap inti kalimatnya. Tapi giliran dia ditanya atau dia mau nimbrung, dia ngeblank, bingung mau ngomong apa. Nah ternyata setelah dilihat-lihat lagi, anaknya ini memang cenderung pendiam. Jadi bayangin, kalau ngobrol bahasa Indonesia pun, dia cenderung pendiam. Dan kadang-kadang juga bingung mau nimbrungin apa. Nah, gimana kalau bahasa Mandarin? Terus, gimana solusinya? Untuk kalian yang punya kasus yang sama, aku sarankan kalian untuk menulis diary atau catatan harian. Ya, ini bisa membantu kalian untuk merangkai kalimat, membuat susunan kalimat yang tepat seperti apa. Dan kalau nulis diary, jangan cuma nulisnya 我今天早上6点起床，然后我在家吃早饭，然后我去上班，我下午5点下班，晚上我9点睡觉。No, no, no. Ini terlalu simpel. Ya, ini untuk kalian yang baru mulai belajar 4 bulan. Kalau kalian udah belajar lebih dari itu, kalian harus tulis diary yang seperti ini. 我今天早上6点起床。昨天晚上一直在下雨，所以我要起床的时候觉得很难。我的闹钟响了3次，我才起床。起床之后，我看到妈妈已经做好了早餐，我看了，觉得很好吃，我的口水开始流出来了。Jangan cuma cerita apa yang kalian lakukan, tapi coba untuk ceritain sedetil-detilnya, termasuk apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan. Kalau kalian marah, kalian tulisin apa atau siapa yang bikin kalian kesel dan gimana kejadiannya. Nah, kalau males tulis panjang-panjang, kalian bisa coba untuk ketik di handphone atau di laptop. Kali ini nggak perlu terlalu fokus dengan menulis, karena tujuan kita adalah latihan merangkai kata. Nah, setelah ditulis, kalian coba untuk bacain dengan keluar suara. Tujuannya apa? Karena salah satu tantangan dalam speaking adalah susunan kalimat dan lupa vocab. Dengan latihan nulis dan dibaca ulang, kita bisa sering-sering merefresh ingatan kita tentang vocab. Misalnya, kita hari ini makan alpukat, lalu 2 hari kemudian ada yang ngomongin tentang early atau New York. Nah, ketika mereka ngomongin itu, kita langsung keingetan, langsung terbayang. Karena kita baru nulis itu di diary kita 2 hari yang lalu. Kategori yang kedua, bawel dan pinter waktu ngomong bahasa Indonesia, tapi ketika dia ngomong bahasa Mandarin, susunan kalimatnya sering salah dan kebalik-balik. Alhasil, orang China yang dengerin bisa bingung. Nah, kalau kasus kalian seperti ini, coba kalian ingat-ingat lagi. Ketika kalian ngomong bahasa Indonesia, apakah susunan kalimat kalian udah baik dan benar? Atau jangan-jangan bahasa Indonesia pun sering bikin orang bingung juga. Kalau kalian termasuk kategori kedua ini, aku tebak, kalian bagus kalau bikin kalimat-kalimat yang pendek, ya, ceplos-ceplos yang pendek-pendek, bagus. Tapi ketika bikin statement yang panjang, misalnya kalimat-kalimat argumentasi, kalian merasa rumit dan justru jadinya bingung. Nah, solusinya gimana? Aku sarankan kalian coba untuk oprek-oprek kalimat-kalimat yang bagus dan yang panjang, ya. Kalian coba amati mana bagian subjeknya, mana bagian predikatnya, di mana objeknya. Terus kalian coba untuk ganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, biasanya contoh-contoh kalimat yang panjang-panjang seperti ini ada di buku pelajaran level advance atau mungkin di koran atau di artikel di internet.
Salah satu yang juga penting, kalian harus bisa memahami fungsi suatu kata. Apakah suatu kata ini dia kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Misalnya ketika ditanya, 你吃早饭了吗? 你吃早饭了吗? Ketika kita mau jawab singkat, jawabannya bukan 我早饭了. Ya, 我早饭了. Ini salah. Karena 早饭 adalah sarapan sebagai kata benda, bukan kata kerja. Jadi kalau mau jawabannya singkat, kita tetap perlu kata kerjanya, yaitu 我吃了. 我吃了. Bukan 我早饭了. Cara yang kedua, aku juga sarankan kalian untuk coba baca buku Kouyu. Untuk level tingkatannya, kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kalian baca, bayangkan seolah-olah kalian lagi berdrama. Ya, jadi untuk penggalan kalimatnya dan intonasinya juga harus benar, harus sesuai. Ya, nggak bisa bacanya flat aja nadanya. Misalnya, ketika kita baca, jangan bacanya 老师我知道奥运经济就是在奥运会举办前后所发生的. No, no, no. Kita lagi fokus untuk melatih berbicara, bukan latihan mengenali karakter. Oke? Jadi bacanya harus 老师我知道奥运经济就是在奥运会举办前后所发生的，与奥运会举办有联系的。具有经济效果或经济价值的各种活动. Dan kalau kalian ketemu kalimat-kalimat yang panjang dan bikin bingung, kalian coba untuk konsul dengan guru atau laoshi kalian supaya benar-benar bisa paham apa sih maksud kalimat tersebut dan apa sih tujuannya kalimat tersebut diucapkan. Karena untuk bacaan-bacaan di buku conversation, biasanya setiap kalimat itu akan nyambung dengan kalimat yang diucapkan sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nemuin nyambungnya di mana, ada kemungkinan kalian belum benar-benar paham kalimat tersebut. Dan kalau belum benar-benar paham, gimana kalian bisa ngucapin kalimat tersebut dengan nada dan intonasi yang benar. Misalnya di bahasa Indonesia, gimana kita ngebedain iyalah, iyalah, iyalah. Kategori yang ketiga, grammarnya bagus, logikanya juga jalan, tapi sering lupa kosakata. Nah, untuk kasus seperti ini sebenarnya lebih simpel. Ya, kalian hanya perlu menghafal dan banyak-banyak interaksi dengan bahasa Mandarin. Cobalah untuk sering-sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa follow Instagram yang berbahasa Mandarin. Terus juga nonton video pendek aja, 10 menit per hari. Terus coba untuk paksakan diri kalian hafalin 10 kosakata setiap harinya. Sama seperti bahasa Inggris. Kalau mendadak kalian ditanya, cicak itu apa sih bahasa Inggrisnya? Mungkin kalian akan ngeblank karena udah lama nggak kepake. Padahal dulu pernah belajar. By the way, cicak itu dalam bahasa Mandarin disebut pihu. Overall, beberapa kiat yang aku sarankan untuk melatih kemampuan berbicara kalian. Yang pertama, coba untuk tulis diary atau catatan harian. Dan bukan cuma yang simple-simple aja. Bukan cuma hal yang kalian lakukan, tapi juga apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan kalau perlu. Setelah itu coba untuk dibaca keluar suara. Yang kedua, baca buku Kouyu atau conversation, dan ketika baca keluar suara. Pastikan kalian bisa mengucapkan dengan nada dan intonasi yang sesuai, dan kalian benar-benar paham apa sih maksud dari kalimat tersebut. Seolah-olah benar-benar kalian yang mengucapkan kalimat tersebut. Dan kalian tahu tujuan kalimat tersebut diucapkan apa sih. Yang ketiga, sering-sering berinteraksi dengan konten-konten yang berbahasa Mandarin, supaya kalian bisa merefresh terus vocab kalian. Dan yang keempat, coba ngomong dengan diri sendiri. Gimana tuh? Kalian bisa coba untuk berdialog dengan diri sendiri, atau mengungkapkan apa yang kita pikirkan dalam bahasa Mandarin. Misalnya, oh, 这是谁的电话？我不认识，不用接了吧。Hauta, itu tadi beberapa tips untuk kalian yang pengen melatih meningkatkan kemampuan berbicara kalian. Kalau kalian punya kasus yang berbeda, atau masalah yang berbeda, atau mungkin solusi yang berbeda yang bisa kalian share, silahkan tinggalin aja komen di bawah. 谢谢大家，我们下一个视频见吧。